Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, channel Pak Adi Porang. Dan hari ini saya mau mereview tentang generasi porang dari musim ke musim atau dari masa ke masa. Dan ini adalah beberapa porang yang ingin saya bahas kali ini. Tapi sebelum pada pembahasannya, saya ingin bertanya, kira-kira di dunia ini itu lebih dulu mana? Telur sama ayam? Atau lebih dulu mana? Katak sama umbi? Ya kan? Yang pasti katak lah. Katak kan bisa menghasilkan umbi. Terus apakah umbi tidak bisa menghasilkan katak? Tentu kalau ini kita terus kita terusin, maka tidak akan ketemu hasilnya gitu ya. Dan langsung saja dalam dunia porang itu kita kenal yang namanya umbi dan katak ya. Nah, ini umbi dan ini katak. Nah, umbi bisa menghasilkan katak yang sangat banyak, sedangkan satu katak hanya bisa menghasilkan satu umbi. Kok bisa begitu? Iya, jadi umbi dia misal menghasilkan katak ini, kemudian di katak ini dia hanya bisa menghasilkan satu umbi seperti ini. Bisa paham ya teman-teman ya? Kemudian pada mulanya petani menanam umbi, maka petani dapat katak, dan sebaliknya petani menanam katak, maka petani dapat umbi. Wah, bingung juga ya. Jadi sebenarnya di dunia porang itu regenerasi porangnya itu dia beda sama manusia ya. Jadi kalau manusia itu manusia bisa punya anak banyak, sedangkan porang dia bisa punya anak banyak dan dia bisa punya anak satu gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena umbi ini dia bisa punya anak banyak sebanyak ini, anak umbi dari satu ini dia bisa punya banyak, sedangkan satu katak itu dia hanya bisa menghasilkan satu umbi. Bisa paham ya? Dan dari satu umbi ini dia akan menciptakan banyak katak seperti ini juga. Jadi begitu terus sampai dunia ini berakhir gitu ya. Jadi pembahasan porang dia akan berputar-putar seperti itu ya. Jadi mungkin kita ibaratkan yang ini di musim pertama dia menghasilkan 3 katak. Yang umbi ini dia di musim pertama dia menghasilkan 3 katak. Kemudian umbi ini pun sama, dia menghasilkan 3 anaknya. Ini pun sama, menghasilkan 3 anak. Ini sama ya, ini juga sama. Kemudian ini juga sama, menghasilkan 3 katak. Nah, di musim kedua otomatis ini kan kita sudah tanam nih musim kedua. Ini kan kita sudah ambil nih yang ini. Kita tanam kembali, dan kita tanam kembali di musim kedua itu dia sudah berubah menjadi ini gitu. Dari satu ini dia sudah bisa berubah menjadi ini, satu umbi. Dan otomatis yang ini bisa menghasilkan 3 seperti ini lagi gitu. Jadi tanam porang itu kalau kita tekuni baik-baik itu dia semakin banyak. Tapi kalau kita semakin jual, maka dia akan semakin sedikit. Jadi sebenarnya sesuatu usaha pasti ada hasilnya. Itu yang mungkin teman-teman di luar sana yakini, dan kita semua yakini bahwa usaha yang baik itu akan menghasilkan yang baik juga. Tapi kalau usaha yang tidak baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga. Jadi mungkin kira-kira begitu ya. Untuk di generasi porang itu semakin banyak kita tanam, maka semakin banyak pula kita tuai hasilnya. Jadi kira-kira begitu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya review kali ini tentang dunia porang atau regenerasi porang dari masa ke masa. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam damai. Sukses selalu.